Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Eka Bintarawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Waringin Timur, akan menampilkan aksi nyata 1-4 tentang budaya positif. Latar belakang, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan, karena sekolah merupakan bagian dari Tripusat Pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter peserta didik. Salah satu langkah membentuk budaya positif dengan menyusun keyakinan kelas agar peserta didik memiliki keyakinan dan kesadaran untuk menerapkan disiplin berdasarkan motivasi internalnya, sehingga terbentuklah karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan yang diharapkan sekolah. Tujuan 1. Mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan melalui keyakinan kelas. 2. Mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur 1. Terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat oleh peserta didik bersama wali kelasnya. 2. Peserta didik menerapkan keyakinan kelas secara konsisten. 3. Menguatkan karakter positif dalam diri peserta didik seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Mengajukan gagasan kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. 2. Membuat keyakinan kelas. 3. Mensosialisasikan budaya positif kepada rekan guru sejawat di sekolah. 4. Menumbuhkan dan membiasakan penerapan keyakinan kelas. 5. Melakukan evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan demi kelancaran tindakan aksi nyata ini, maka dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, misalnya kepala sekolah, rekan sejawat guru, peserta didik dan orang tua peserta didik. Jadi tadi kita sudah konsultasi ke ibu, boleh berkolaborasi, kita boleh karena kita satu sekolah, boleh berkolaborasi, tapi waktunya itu jangan sampai kurang dari 60 menit. Itu sudah semua dengan guru dengan siswa? Iya. Jadi bisa sih kayak guru tuh setengah jam, siswanya. Iya, boleh. Jadi kami kemarin itu kan pada diwawancara kami. Pokoknya memang itu sama, ada boleh dari 60, kurang dari minimal kan 60 menit. Jadi 60 menit itu bisa nih kayak ini perencanaan video. Masukkan anggap nanti di video 5 menit. Iya. Terus kan habis ini kita bisa konsultasi ke TPC. Iya. Masukkan dia. Itu misalnya berapa menit, sekadar berpanderan, manuakan budaya positif dan segala macam. Tuh. Terus karena hanya Caranya di mana nih? Di lab ini harus menyesuaikan jadwal dari orang rancang dipakai. Kalau mau lab yang ini bisa aja. Ada layarnya lagi. Anak di rumah belum bisa. Oh, kan ada kursi tidak suka 10 Pak. Cukup, ada lagi meja. Ada meja kursi kan? Dengan bisa aja. Berarti orang kurikulum lah. Orang kurikulum berapa sudah Bu Indah, di Siska. Kita tarik Pak Ibrahim yang di situ apa? Kita presentasi. Anak-anak misalnya. Atau anak Enggak biar 10 orang guru nih kita mungkin gitu. Kita maunya hari apa? Kita tulis nama-namanya dulu. Nama-namanya Kak. Kalau hendak di Maksudnya memang mereka tuh benar-benar stay gitu lah. Iya. Takutnya yang nyaman-nyaman yang kayak kalau kita GTT pakatnya dari kita kan Iya, kita GTT ya. Kalau di kurikulum kan orang-orang yang kita itu kan nyaman dia kalau dengan dua hal otomatis kita harus memperlakukan yang kita bawa Risma ada jangan PPD itu oleh sudah dok situ jadi kalau masuk administrasi.
Kasihin dia. Nggak usah mengalihkan siapa lagi aja. Yung sambung ini kan Pindah. Kita Siska tadi yang ada di situ. Kisahnya nih, jadi kami ini sebenarnya mau minta izin, mau memanggil nanti besok mungkin ya di jam istirahat. Oh ya, di jam istirahat pertama ada beberapa guru yang kami minta tolong jadi audiens. Kami mau menyampaikan penerapan budaya disiplin positif. Tuh, apa aja isi yang kira-kira untuk sosialisasi untuk disampaikan ke guru itu apa aja isinya? Kayak segitiga distribusi posisi kontrol guru, terus cara nanti kami menampilkan video demonstrasi kontekstual kami saat menangani kasus siswa. Terus ada kayak ini kelas, terus ada kebutuhan bahasa manusia. Ada sudah gurunya yang bakal jadi audiensnya? Ada. Kalau bisa tuh sebetulnya yang paham dari segitiga distribusinya kesiswaan. Kalau bisa kesiswaan, harusnya kan kita menerapkan segitiga restitusi itu kan harusnya orang kesiswaan itu sudah harus paham. Iya. Sebelum menerapkan ke orang lain, kita bukannya kan yang harusnya paham. Jangan langsung menghukum siswa, harusnya kan tahu dulu penyebabnya, Identitas masalah, kenapa masalah, apa alasan anak itu tidak dibedakan gitu. Nanti kita kalau ada tertarik, jadi orang itu punya alasan kenapa guru ini dijadikan sebagai subjeknya itu ada alasannya. Tidak hanya sekedar mengambil guru sembarang, tapi ada alasan. Untuk kesiswaan satunya bolehlah guru lain, guru yang biasa boleh, tapi satu ada. Enggak, kami rencana pakai guru BK kayak Bu Ika, Bu Eka. Bisa itu, karena kami juga harusnya tahu. Tapi kemungkinan besar sih orang BK paham dengan walau mungkin orangnya kadang kurang tahu itu soal teorinya, soal seperti itu. Karena prakteknya memang sudah melakukan itu. Dan akan meminta siswa juga nanti ada beberapa murid ya untuk ini. Tapi kalau murid itu di kelas siapa? Buat keyakinan kelas sudah ditambah soal ajaran baru yang ada tempo ini. Kan belum ada videonya loh Bu, yang kesempatan kelas. Ini kamu bikin keyakinan kelas. Intinya sih kalau keyakinan kelas itu kan bahwa itu tuh diambil karena memang orangnya itu tuh jadi keyakinan orangnya, bukan lagi gara-gara tata tertib, bukan karena aturan yang ditetapkan, tapi memang itu lo tahu ini nih kesepakatan dan itu diyakini kalau itu tuh melanggar. Jadi pada saat orang yang melanggar keyakinan itu kita bisa mengembalikan, melaksanakan restitusi tadi itu, mengingatkan kembali apa yang dilanggar. Kenapa? Programnya. Itulah berarti lah teman-teman. Waktu jadi TGP ini sempat diterapkan juga Bu? Ya. Sempat yang sosialisasi. Bisa tahu berapa kemarin? Wisma, usia. Tapi kemarin tuh kumpulkan beberapa orang dari positif terus. Jadi tadi kata di kelas di ruang guru duduk di istilah mereka. terus menjelaskannya Ini kan ada di video kudu. belum ingat ya waktu diskusi itu ya, yang waktu guru-guru berdiskusi, kan suruh diskusi bagaimana mencatat kalau barang jatuh pakai yang itu aja. Kalau yang menjelaskan budaya positif tuh udah itu dampak lo Mungkin tidak. kami tuh dia ada LCD di ruang guru, kami pakai ruang guru kan
harus ada menampilkan, saya kan presentasi ada tulisannya budaya positif by Eka Bintrawati. Bisa. Tidak pun di situ loh. LCD yang ada di web tuh rusak memang kah? Aku ini kemarin ngikuti. Iya, Tapi namanya ngarang hancak-hancak lah, ngarang hendak syuting video. Kada sempat ada mau. Pati. Ya itu di Jambang. Pas lu mencoba dengan karisma lo, Oh, iya. ada nggak Bu? Berarti kan Kayak orang lama mau. sih itu, nah apa pun ada remote kan? Kan kayak di pas coba si PS tuh nyaris di Jadi bisa kabelnya rusak karena mau. ya itu pada tahu juga kan. Kabel saja. Semalam tuh sama kabel aku pernah ngalamin itu kemarin. Pas ganti kabel bisa. Kabel. Ada paham juga kemarin waktu itu tuh gerobak-gerobak mati. Ambil kasih mati. Jadi yang LCD Berarti deh, ini nanti lah kita skemanya lah. Mulai Nah, ini loh. Cukup itulah berarti lah. itu aja ya Bu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Izin menggunakan waktu dan memanggil beberapa guru untuk kegiatan kami nanti dan izin untuk ngepost di sosial media kami. Ruangan inilah PMM nanti akan jadi salah satu aksi nyata kami di PMM. Dibuktikan ya kalau. Ya, tapi kami pas Pas sesuai ada materinya Bu. Disiplin positif kan ada. Jadi masuk ke situ langsung. Biar ada sertifikatnya aksi nyata itu. Kalau cuma upload bukti kalian ada sertifikatnya. Makasih lah Bu. Makasih lah Bu. Iya. Makasih banyak Bu. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Jadi di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 2 Sampit. Karena saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur. Untuk budaya positif, apakah pernah kita rasakan di SMA 2 Sampit ini? Pernah ya. Karena saya juga guru di SMA Negeri 2 Sampit, jadi kita itu di sekolah ini merasakan nyaman. Ya tenang. Cuman ada beberapa budaya positif yang belum dimaksimalkan di sekolah kita. Nah, hal ini yang akan saya sampaikan saat pertemuan kita. Selanjutnya ada selanjutnya konsep inti budaya positif. Di sini nanti kita akan sama-sama belajar 8 materi. Dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai dan kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, hingga terakhir segitiga restitusi. Next, ya. Oke, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, materi pertamanya adalah rancangan pembelajaran dengan paradigma baru ini berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswanya bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Nah, di sini untuk pelajar Pancasila kelihatannya blur ya. Saya baca dari sini. Profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebenekaan global. Nah, itu harapan untuk pelajar. Kemudian materi kedua, miskonsepsi teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi teori kontrolnya guru. Next. Nah, di sini kita akan mengubah stimulus respon kita untuk pendekatan teori kontrol, di mana stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, sedangkan untuk teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Kalau untuk teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Untuk stimulus respon yang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi yang teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi untuk di teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang kita nanti terapkan ke siswa, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini dari mindset guru, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus itu yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah, tapi untuk teori kontrolnya seharusnya model berpikirnya harus menang dan menang. Next. Oke, untuk selanjutnya materi disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin tadi dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin tadi dengan ketidaknyamanan. Sedangkan untuk disiplin positif itu artinya adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif itu perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Nah, dengan menerapkan disiplin positif ini diharapkan tidak ada tindak kekerasan tadi bisa dihindari. Tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman ataupun penghargaan, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi yang ekstrinsik. Sebentar ya, nunggu belnya selesai. Oke, next kita ke materi nilai-nilai kebajikan. Ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas itu dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang berbeda. Contoh nilai kebajikan untuk profil pelajar Pancasila kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Nah, untuk keterampilan hidupnya dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, pendengar yang aktif, dan menghasilkan yang terbaik dari diri. Untuk materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ada 5 kebutuhan dasar, 1 kebutuhan untuk bertahan hidup, 2 kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, 3 kebutuhan akan kebebasan yang dipilih, 5 kebutuhan akan kesenangan, dan terakhir kebutuhan akan penguasaan. Oke, selanjutnya kita untuk motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, di mana di 1 dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman ini sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukum itu sifatnya satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Itu tadi hukuman. Untuk konsekuensi, kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran.
Selanjutnya untuk yang restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Next. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Oke, di sini ada contoh 5 penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya di sini murid tidak menggunakan atribut sekolah sesuai dengan ketentuan. Ada kalimat seperti ini, berdiri di lapang selama 1 jam. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja membuat ibu kecewa. Ayo dong, patuhi aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Saat jam istirahat, kamu boleh membeli atribut di koperasi sekolah dan jangan diulang lagi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Setiap kalimat ini memiliki posisi kontrolnya masing-masing. Oke, sekarang kita coba menjawab untuk posisi kontrol. Apakah aku? Nah, selanjutnya di sini kita coba menebak untuk posisi kontrol apakah aku. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini posisi kontrolnya apa? Membuat rasa bersalah. Oh iya benar, Bu Pepo. Selanjutnya next. Ayolah lakukan demi ibu ya. Di sini posisi kontrol apa? Ini sebagai teman. Oh iya betul. Next. Apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau menurut saya dari kalimat itu sepertinya tidak salah ya. Ya. Manajer bukannya kita. Iya betul. Benar sekali Ibu. Silahkan next. Wah sudah paham ya ternyata. Pintar-pintar semua guru-guru kita ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya? Ada yang tahu posisi di mana ini? Sepertinya ini yang itu ya, penghukum ini. Penghukum, betul. Kamu tidak pernah melakukan itu adalah penghukum. Selanjutnya. Oke, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada tahu ini di posisi mana? Oh ini di posisi pemantau. Iya, benar sekali. Ini di posisi pemantau. Sudah terlihat ya perbedaan kalimat kata-kata pemantau, penghukum. Oke, untuk keyakinan kelas. Untuk materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas ya kata-katanya? Oke, di sini akan kita bahas. Next. Nah, untuk keyakinan kelas sifatnya abstrak. Untuk peraturan dia lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataannya universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas itu dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Itu ya. Selanjutnya, untuk materi terakhir ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini untuk segitiga restitusinya yang pertama kita akan belajar menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, salah terakhir. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas itu contoh kalimatnya berbuat salah itu tidak apa-apa.
Bisa juga pakai kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Ini semua berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Oke, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Terakhir, untuk segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan teori prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dengan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan terakhir kamu mau jadi orang yang seperti apa. Gini. Salah satu yang mau saya presentasikan itu adalah untuk penerapan segitiga restitusi. Di sini kasusnya ada dua siswa yang terjadi keributan di kelas antara Rona dan Rawinda, di mana si Rona ini marah ketika Rawinda mencoret buku tugas Rona. Di sini nanti akan saya tampilkan videonya. Oke. Oh ya, silakan dulu. Aduh, Nawa kecoret. Aku sudah capek-capek ngerjain. Aduh, maaf ya. Enggak. Sudah jangan buat keributan. Sekarang kita ke ruang guru dulu ya. Kita selesaikan masalah kami dulu. Ayo ikut ibu. Ayo masuk. Silakan duduk. Rona, tadi ibu lihat kenapa marah sekali? Saya kesel, Bu. Dia menyoret tugas saya yang sudah saya kerjakan. Padahal kan kali ini sebangku, biasanya nih kompak nih. Ibu boleh tahu nggak kenapa alasan kamu marah tadi? Saya sudah ngerjain tugasnya capek-capek. Masa gitu doang langsung dicoret? Benarkah tadi kata Rona? Benar, Bu. Tapi saya nggak sengaja karena saya mau duduk tadi, tapi kesenggol sama tangan dia. Kemudian saya sudah minta maaf kok, Bu, tapi dia aja marah-marah. Oh, gitu. Ibu tahu apa yang kamu rasakan ya Rona ya. Ibu juga pernah begitu Kak. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu sudah capek-capek sampai dirusak sama temennya, apalagi sampai itu hilang, pasti kita akan merasa kecewa. Nah, cuman di sini kan ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi ibu kagum loh sama kamu. Kenapa, Bu? Ya karena kamu tadi cuma marah-marah aja, kamu nggak menyerang balik dengan tindakan misalnya mengambil bukunya si Rawinda terus mencoret lagi, kan nggak kayak gitu. Tadinya mau seperti itu, cuman saya tahan-tahan. Oh ya, berarti bagus, kamu sudah bisa menahan diri, menahan emosimu, sehingga kamu itu termasuknya masih kategori sabar lah ya. Rona, sekarang bagaimana perasaanmu setelah kamu tadi marah-marah? Capek, Bu, dan malah menambah masalah baru. Ya memang begitu ya rasanya kalau marah. Ibu juga kalau marah itu rasanya capek. Jadi tidak perlu lagi kita ulangi lagi marah-marah. Kan kita juga sudah pernah itu membuat keyakinan kelas yang sama-sama saat kita awal pelajaran masuk itu dan ditempel di kelas kita, masih ingat? Iya, Bu. Dari masalah kalian berdua ini, menurut kalian keyakinan kelas yang seperti apa yang harusnya kalian terapkan saat kalian tadi punya masalah ini? Langsung Kita harus saling menghargai antara teman maupun guru. Rona, sekarang menurut kamu apa yang harus dilakukan Rawinda biar masalah kalian ini bisa selesai? Saya mau Rawinda buat menuliskan tugas saya yang kecoret tadi. Namun setelah saya pikir-pikir, nanti saja saya yang menuliskan ulang. Dan saya juga ingin meminta maaf kepada Rawinda telah marah-marah. Oh gitu. Nah, Rawinda gimana nih? Rona sudah minta maaf? Ya, Bu, saya maaf ya Rona, dan saya juga minta maaf kepada Rona.
Oke, berarti ini kalian sudah baikan ya. Sekarang silakan kalian salaman dulu. Rona, kan kamu nggak mau ya aku menggantiin catatannya. Gimana kalau istirahat kedua aku traktir kamu bakso? Wah, beneran. Boleh. Nah, terus ibu yang nangani masalah kalian berdua ini gimana? Ya, uang saya nggak cukup, Bu. Oh, nggak cukup. Nggak apa-apa, ibu tuh cuma bercanda. Yang penting kalian berdua sudah akur, itu ibu sudah senang sekali ya. Sekarang silahkan kalian kembali ke kelas dan tidak perlu berantem lagi ya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Tanggapan peserta didik kasus 1. Perkenalkan, nama saya Rolinda. Kami teman sekelas di kelas 10 ruang E, SMAN 2 Sampit. Menurut saya, penyelesaian masalah sangat baik karena tidak mencari siapa yang salah, tapi fokus pada solusi permasalahan kami. Perkenalkan, nama saya Rona Maulida. Sebagai siswa, merasa nyaman dan tidak merasa disalahkan dalam permasalahan ini. Terima kasih. Oke, tiba di akhir materi yaitu penutup. Jadi dalam penerapan disiplin positif, hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana dirinya sebagai manajer yang menuntun murid sebagai murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, sekian presentasi saya untuk budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini di SMA 2 Sampit. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hebat. Sebelum saya mengakhirinya, Ya, Saya mau bertanya, apakah sistem reward bisa membuat siswa menjadi disiplin? Saya mau bertanya, Bu, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Saya mau bertanya, Bu, bagaimana ketika sudah menerapkan segitiga restitusi tersebut tetapi tidak berhasil, di mana anak tidak mengalami perubahan sikap? Saya mau bertanya, Bu, kadang sebagai guru di dalam kelas kita terpancing emosi pas anak melanggar aturan. Bagaimana cara supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Jadi bagaimana supaya nggak menghukum, cara apa yang dipakai oleh disiplin positif? ya tadi saya sudah banyak dapat pertanyaan, saya coba jawab satu-satu dulu ya dari Bapak Ibu guru. Tadi kan ada yang bertanya dari Ibu kan, apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Efektifkah? Kalau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak memuji anak? Bisa berhasilkah? Oke, baik. Jadi sebenarnya bintang, stiker, hadiah itu merupakan alat yang mengontrol, tapi dianggap sebagai hukuman kalau dalam pendidikan. Meskipun itu hukuman yang menyenangkan anak-anak. Kenapa ini tidak efektif dalam jangka panjang? Karena reward itu efisiensinya hanya mengubah jangka pendek. Untuk jangka panjang sendiri dia tidak bisa melatih motivasi internalnya peserta didik. Jadi kalau memuji anak atau memberi hadiah itu boleh, asalkan spontan. Jadi tujuannya untuk mengapresiasi. Jangan kalau jika mengerjakan ini nanti dapat hadiah, tidak perlu. Jadi spontan aja, di saat ada siswa yang mengumpulkan langsung kasih hadiah tanpa harus kita sampaikan di awal ke siswanya saat mengerjakan. Jadi tidak melulu kita menjanjikan mengiming-imingkan sesuatu itu agar mereka melakukan hal yang kita inginkan. Karena itu akan membuat kegagalan bagi mereka saat menunjukkan usaha kerja kerasnya. Begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kadang sebagai guru di dalam kelas kita terpancing emosi pas anak melanggar aturan. Bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Jadi bagaimana supaya nggak menghukum? Cara apa yang dipakai oleh disiplin positif? Ya, bagus sekali ini pertanyaannya dari Bu Mary ya. Karena memang sering terjadi di kelas kita.
Jadi kalau kita terpancing emosi berarti kita merespon kebutuhan kita, bukan kebutuhannya si anak tadi. Nah, ini merupakan perasaan yang negatif, sedangkan emosi tadi akan membuat kita menjadi lelah, bahkan gak ada waktu karena kita fokus mengurus anak yang bermasalah tadi. Karena jadi kalau kita menemukan siswa yang melanggar peraturan, kita harus menenangkan diri dulu sebelum proses disiplin positif tadi. Kemudian penting diingatkan bahwa setiap perilaku mereka itu pasti ada tujuannya, ada niatnya. Nah, di situ yang perlu kita tanyakan ke peserta didik kita. Terus, kalau bisa kita lihat lagi positif anak tersebut. Jangan langsung memikirkan ke negatifnya, agar kita bisa lebih tenang dan fokus saat kita menerapkan disiplin positif itu tadi. Sehingga anak juga bisa belajar mengendalikan dirinya saat emosi dari teladan kita. Oke. Pertanyaan dari Pak Nyoman. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jadi ini kita untuk terapan di kelasnya ya Pak Nyoman ya. Menerapkan aturan dan harapan. Jadi kita mulai dengan menetapkan aturan dan harapan dari masing-masing peserta didik. Mereka menuliskan dulu di kertas masing-masing, kemudian mereka kumpulkan ke kita tempel di papan tulis pakai stick note, atau mereka maju pakai spidol ditulis di papan tulis. Kemudian kita diskusikan, kita seleksi mana kalimat-kalimat yang sama, itu tidak perlu kita masukkan, kita coret, kita hapus gitu ya. Selanjutnya setelah kita menemukan kalimat yang sama, kita pilih lagi kalimat yang sudah ada ini menjadi kalimat yang lebih positif. Sehingga keyakinan kelas itu benar-benar bisa diterapkan karena sudah menggunakan kalimat positif. Kemudian bagus lagi kalau keyakinan kelas ini bisa sampai ke orang tua. Jadi orang tua tahu keyakinan kelas sehingga bisa berpartisipasi dalam menambahkan keyakinan kelas yang sudah Bapak sepakati di kelas. Itu lebih baik lagi. Kemudian setelah jadi keyakinan kelasnya, jangan lupa untuk siswanya mendeklarasikan dengan tanda tangan untuk berjanji mengikuti semua yang sudah disepakati untuk menjadi keyakinan kelas. Begitu Pak Nyoman? Iya. Saya mau minta umpan balik dulu dari Bapak Ibu guru ya. Mana kertasnya? Oh ini. Inilah. Oh ya. Ini Pak. Iya ditulis. Sudah? Terima kasih ya. Sudah ditulis. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Kan kita ini kemarin Ibu ada pembahasan untuk budaya positif di guru-guru. Sekarang giliran kalian ke siswa untuk pengenalan budaya positif. Salah satu budaya positif yang harus diterapkan di sekolah itu adalah keyakinan kelas. Kalian pernah dengar keyakinan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Tahu peraturan kan? Tahu. Nah, tapi kalau peraturan itu kan kalian masuk ke sekolah sudah ada aturan loh. Nah, kalau keyakinan kelas ini aturan, maksudnya keinginan kalian untuk bisa kita sepakati bersama
dan kita laksanakan bersama. Itu keyakinan kelas. Paham sampai sini? Jadi kayak kalau kalian ingat waktu kita pertama kali ketemu masuk di kelas itu kan kalian ibu minta setiap orang menyampaikan kalian maunya kelas impian kalian itu seperti apa. Paham? Kayak saling menghargai, bertanggung jawab, kayak gitu. Paham kan? Paham. Oke. Nah, sekarang kalian bisa menyampaikan keinginan kalian untuk keyakinan kelas kalian ini maunya seperti apa. Kalian sampaikan, nanti ibu kasih sticky note, kalian tulis masing-masing, kemudian kalian tempel di karton hijau itu. Paham ya? Kalau kemarin kan kalian maju nulis pakai spidol, ini nulisnya pakai pulpen. Oke, paham. Nih, sudah nempel lah ya, ditulis. Gunakan kalimat positif lah. Bisa kan membuat kalimat positif? Tulis apa? Pulpennya ada aja kan? Boleh kasih nama. Silakan maju satu-satu bergiliran buat nempel. Nempel dulu ya. Ya, budaya antri. Ya, oke. Lanjut. Ada ibu bisa aja pindah. Nah, bagus. Oke. Antri. Jangan rebutan, budaya antri. Ya, antri. Tekan berhimmat lah, jangan sampai gugur. Hah?
Belum. Antri ya. Ya. Antri, gantian sama temennya. Boleh dia antrinya di sini, boleh. Oke. Terus sudah semua, ini terakhir ya. Oh, Andi, ayo Di. Oke. Sudah semuanya? Masih ada yang nulis? Kita tunggu. Oke. Ada lagi? Cukup? Dari sekian banyak ini, kan rata-rata ada yang hampir sama nih. Jadi tidak semuanya bisa kita masukkan. Yang kalimatnya sama akan Ibu ambil ya. Misal, saling menyayangi sesama teman hampir sama dengan saling menghargai. Kayak gitu ya. Kemudian berdoa dan sesudah belajar, ini ada yang sama, tidak perlu. Selanjutnya mengadakan game permainan saat selesai menjelaskan materi. Oh ya, boleh. Ini pokoknya intinya Ibu sisakan 7. Saya pengen AC di kelas, ini mungkin nggak terjadi. Oh enggak, berarti tidak usah ya, kita cabut. Kompak kick orang yang suka cepu. Cepu itu kepo lah. Hah? Hah? Paduan. Oh, paduan. Menemani, oke. Ini hampir sama. Ada Ibu susun dulu. Oke. Jadi dari sekian banyak keyakinan kelas yang kalian ajukan, Ibu minta maaf tidak semuanya bisa ditempel karena hampir semua kalimatnya sama. Jadi kita putuskan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah sama-sama kita sepakati dan nanti dilaksanakan. Paham? Paham.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, kita yakini bersama. Dan Ibu harap nanti ke-8 keyakinan kelas ini bisa kita jaga, dan jika pun ada yang melanggar, kita tahu keyakinan kelas apa yang kita langgar sehingga tidak untuk diulangi lagi. Jadi dengan ditambahnya keyakinan kelas di dinding kelas ini, kalian bisa terus mengingatnya, dan ini juga sudah kita sepakati tadi ya, tanda tangan deklarasi keyakinan kelas kita. Sampai di sini kalian paham ya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra dari kelas 10A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Tirta Kurniawan dari kelas 10A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Febrianti dari kelas 10A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Maulida dari 10A. Saya merasa sangat senang sekali. Ini sangat menyenangkan. Saya merasa sangat bersemangat. Saya merasa sangat senang. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangatlah penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Membuat kita lebih disiplin. Membuat kita lebih menghargai orang lain. Membuat karakter masing-masing anak menjadi lebih baik, membuat kelas jadi damai, aman, tentram, dan minim terjadinya percekcokan. Terima kasih, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.